Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bukom. Ingin menjelaskan mata kuliah dokumentasi keperawatan dengan judul model dokumentasi asuhan keperawatan. Ini sekaligus 2 kali pertemuan ya. Baik, untuk capaian pembelajaran setelah mempelajari bab ini diharapkan kalian mampu menyebutkan model pendokumentasian asuhan keperawatan. Kemampuan akhir diharapkan setelah mengikuti pertemuan ini peserta didik mampu menyebutkan model pendokumentasian asuhan keperawatan, menjelaskan masing-masing model pendokumentasian asuhan keperawatan, menuliskan dokumentasi sesuai dengan model pendokumentasian asuhan keperawatan. Nah, ini beberapa model-model dokumentasi keperawatan. Yang pertama adalah source oriented record. Yang kedua adalah POR, problem oriented record. Yang ketiga adalah CBA, Charting by Exception. Kemudian yang keempat P, problem intervention and evaluation. Yang kelima adalah fokus. Nah, kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama adalah model SORT ya, catatan berorientasi pada sumber. Nah, bagian penerimaan klien mempunyai lembar isian tersendiri. Nah, dokter menggunakan lembar untuk mencatat instruksi, lembar riwayat penyakit, dan perkembangan penyakit. Perawat menggunakan catatan keperawatan, begitu pula multidisiplin lain membuat catatan masing-masing. Model ini menempatkan catatan atas dasar disiplin orang atau sumber yang mengelola pencatatan. Jadi masing-masing disiplin ilmu punya catatan tersendiri ya. Catatan berorientasi pada sumber terdiri dari 5 komponen yang SOR tadi ya. Yang pertama adalah lembar penerimaan berisi biodata pasien. Nanti kalau kalian praktek ya, nanti akan langsung aplikasi langsung tahu. Oh, ternyata yang lembar pertama adalah berisi biodata pasien. Kemudian lembar order atau instruksi dokter. Selanjutnya lembar riwayat medik atau penyakit. Kemudian ada catatan perawatan dan catatan laporan khusus. Keuntungannya dengan SOR ini menyajikan data yang secara berurutan dan mudah diidentifikasi. Jadi ini catatannya bagian disiplin ilmu mana ya? Ini akan tercatat, perawat akan kelihatan, dokter akan kelihatan, ahli gizi akan kelihatan, dan lain-lain ya. Akan mudah mengeceknya. Memudahkan perawat untuk secara bebas bagaimana informasi akan dicatat. Format juga dapat menyederhanakan proses pencatatan masalah, kejadian, perubahan, intervensi, dan respon klien atau hasil. Nah, ini ada keuntungan juga ada kerugiannya ya. Kerugiannya diantaranya adalah potensial terjadi pengumpulan data yang terpisah karena tidak berdasarkan urutan waktu. Karena tadi kan di bawah masing-masing ya, catatannya kan sesuai disiplin ilmu ya. Kerugiannya itu. Kemudian kadang-kadang juga mengalami kesulitan untuk mencari data sebelumnya tanpa harus mengulang pada awal pencatatan. Superficial pencatatan tanpa data yang jelas. Juga memerlukan pengkajian data dari beberapa sumber untuk menentukan masalah dan tindakan kepada klien. Karena tadi kan masing-masing ya, sehingga untuk menentukan masalah atau diagnosa itu harus dikumpulkan dulu, baru bisa menentukan diagnosa, baik itu diagnosa medis maupun diagnosa keperawatan. Nah, waktu pemberian ASKEP juga memerlukan waktu yang banyak ya. Data yang berurutan mungkin menyulitkan dalam interpretasi atau dalam menganalisa. Kemudian perkembangan klien sulit dimonitor. Nah, ini beberapa kerugian. Format SOR. Sumbernya adalah bisa perawat, dokter, fisioterapi, ahli gizi, dan mungkin disiplin lain juga bisa ikut masuk ya. Ini contoh formatnya ya, bisa dilihat ya. Itu ada tanggal, waktu, sumber. Nah, sumbernya ini bisa dokter, bisa perawatnya perawat, bisa fisioterapi, ahli gizi, dan lain-lain. Kemudian di situ ada catatan perkembangan. Nah, disesuaikan. Kalau perawat nyatatnya, contohnya dari perawat nih ya, meliputi dari pengkajian, identitas masalah,
perlunya rencana tindakan, rencana segera, intervensi, kemudian bagaimana penyelesaian masalah, evaluasi. Jadi isinya di sini adalah asuhan keperawatan atau proses keperawatan kalau kita perawat. Nah, ini contoh kalau dokter ya, meliputi observasi keadaan pasien, KU, evaluasi, identifikasi, ya. Kemudian juga dilampiri ada tanda tangan dokter. Begitu juga sebaliknya dengan disiplin ilmu lainnya. Nah, itu tadi yang SOR ya. Kemudian kita masuk ke problem oriented record ya, atau catatan berorientasi pada masalah. Nah, model ini memusatkan data tentang klien didokumentasikan dan disusun menurut masalah klien atau pasien. Nah, dokumentasi jenis ini mengintegrasikan semua data mengenai masalah yang dikumpulkan oleh dokter, perawat, atau tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam pemberian pelayanan kepada pasien. Nah, ini terintegrasi nih, jadi satu ya. Kemudian model dokumentasi ini terdiri dari ya data dasar. Ya, ini data yang berisi semua informasi yang telah dikaji dari klien ketika pertama kali masuk rumah sakit, kemudian juga mencakup pengkajian keperawatan, riwayat penyakit atau kesehatan, kemudian juga hasil pemeriksaan fisik, kemudian juga dari hasil ahli gizi dan hasil laboratorium seperti apa. Kemudian setelah data dasar terkumpul ini selanjutnya digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi masalah klien, untuk menentukan masalah klien ya. Ketika sudah terkumpul ya ini harus lengkap. Di perawat ya juga harus lengkap ketika mengkaji data pasien, baik dari sumber dari pasien sendiri, kemudian dari keluarga yang menunggui ya. Kemudian dari tim kesehatan lain juga seperti itu. Jadi lengkap mengkaji sehingga ketika menentukan, mengidentifikasi masalah klien ini akan mudah. Ya. Kemudian daftar masalah. Ya. Daftar masalah ini berisi tentang masalah-masalah. Ya. Daftar masalah ini berisi tentang masalah yang telah diidentifikasi dari data dasar. Ya, dari tadi ya, diidentifikasi dulu. Selanjutnya masalah disusun secara kronologis sesuai tanggal identifikasi. Misalkan kalau bagian keperawatan ya ini, misalkan ketemu data pasiennya, datanya nyeri ketika dikaji nyeri, skala nyerinya 7, pasien tampak meringis. Nah, pakai resep itu ya. Kemudian kalian bisa menentukan daftar masalah apa ini kalau ada data seperti ini. Nah, itu. Jadi dasar menentukan masalah adalah harus pencatatan di data dasar ini harus lengkap ya. Kemudian daftar masalah ditulis pertama kali oleh tenaga kesehatan yang pertama bertemu dengan pasien atau orang yang diberi tanggung jawab ya. Jadi yang pertama kali siapa, misalkan perawat ya yang menentukan yang pertama kali siapa yang itu yang menentukan masalah. Jangan jadi misalkan perawat hanya mengidentifikasi kemudian tidak menentukan masalah nggak bisa ya. Jadi harus yang sesuai yang pertama kali dia menemukan respon pasiennya apa, yang datanya apa, ditulis apa, kemudian menentukan masalah ya perawat itu yang pertama kali. Kemudian baru nanti dilanjutkan perawat shift berikutnya. Nah, begitu juga dengan disiplin lainnya ya. Nah, daftar ini berada pada bagian depan status klien dan tiap masalah diberi tanggal, nomor, dirumuskan dan dicantumkan nama orang yang menemukan masalah tersebut. Harus jelas ada nama terang ya. Makanya sekarang kan masing-masing perawat kan punya stempel nama dan tanda tangan ya. Nah, itu gunanya itu untuk itu. Ya tidak capek menuliskan, harus tanda tangan juga, tapi dengan menyetempel ini akan memudahkan kerja perawat ya maupun disiplin lain. Ini contohnya ya, tanggal berapa, kemudian nomor ya, kemudian masalah klien seperti apa, kemudian diidentifikasi oleh siapa, kemudian keterangannya bagaimana. Nah, ini contoh yang keperawatan ya. Nah, selanjutnya adalah yang termasuk catatan berorientasi pada masalah ini, daftar awal rencana asuhan keperawatan. Nah,
Rencana asuhan keperawatan ditulis oleh tenaga yang menyusun daftar masalah tadi. Ketika sudah mengidentifikasi masalah, kemudian merumuskan masalah, menentukan diagnosa keperawatan kalau itu perawat, kemudian menyusun rencana asuhan keperawatan ya sama ya. Memang ini adalah proses keperawatan, cuma kan formatnya berbeda. Kita tuangkan ke dalam formatnya ya. Kemudian dokter menulis instruksinya di mana, seperti apa, sedang perawat menulis instruksi keperawatan atau rencana asuhan keperawatannya seperti apa, gitu ya. Kemudian perencanaan awal terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama adalah diagnostik dokter. Ya, ini untuk mengidentifikasi apa pengkajian diagnostik yang perlu dilakukan terlebih dahulu, menetapkan prioritas untuk mencegah duplikasi tindakan dan memindah pemenuhan kebutuhan klien, kemudian koordinasi pemeriksaan untuk menegakkan diagnostik sangat penting. Nah, ini kalau diagnosis dokter ya berarti terkait diagnosa medisnya ya, catatan terkait dengan medis, terapi dan lain-lain. Usulan terapi dokter. Nah, ini menginstruksikan terapi khusus berdasarkan masalah, termasuk pengobatan, kegiatan yang tidak boleh dilakukan, diet penanganan secara khusus, observasi yang harus dilakukan. Jika masalah awal diagnosa keperawatan, perawat dapat menyusun urutan usulan tindakan asuhan keperawatan kalau itu keperawatan. Kemudian pendidikan klien, ini juga diidentifikasi karena kita perlu ya kita mengedukasi, meningkatkan pemahaman pasien, baik pasien maupun keluarga ya. Ini bertujuan dalam jangka panjang tim kesehatan mengidentifikasi serius informasi atau keterampilan yang diperlukan oleh klien untuk beradaptasi terhadap masalah yang berkaitan dengan kesehatannya ya. Kalau tidak diedukasi kan nggak mudeng ya baik pasien maupun keluarga, sehingga kita perlu mengedukasi pendidikan klien seperti apa. Ketika kita menjelaskan ya sesuai dengan pendidikan pasien. Kalau dia lulusan SD ya kita dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh lulusan SD. Kalau itu nggak sekolah, kalau misalkan pasiennya tua, sudah tua zaman dulu ya, nggak sekolah, kita juga harus menyesuaikan bahasa mana yang sekiranya diterima oleh pasien maupun keluarga. Makanya itu perlu diidentifikasi pendidikan pasien. Harapannya supaya kita memudahkan kita dalam meningkatkan pengetahuan atau pemahaman ya. Yang keempat adalah catatan perkembangan atau progress note. Nah, ini masih bagian nih ya catatan berorientasi pada masalah ya. Progress note ini berisikan perkembangan atau kemajuan dari tiap-tiap masalah yang telah dilakukan tindakan dan disusun oleh semua anggota yang terlibat dengan menambahkan catatan perkembangan pada lembar yang sama. Ya. Beberapa acuan ini ya, pakai swab, bisa pakai swapier, bisa pakai P, yang sering kita ini kan aplikasikan swab ya, data subjektif, objektif, kemudian dianalisa, kemudian asesmen, terus kemudian perencanaannya bagaimana. Ini lebih ke evaluasi ya. Kalau swapier ini ditambah intervensi apa ya, intervensi apa yang diperlukan untuk perencanaan selanjutnya, kemudian evaluasi, kemudian direvisi. Apakah rencana yang itu kita buat, tindakan sudah kita buat masih bisa diberikan atau perlu dilanjut atau di stop sehingga perlu direvisi. Kemudian P, problem oriented intervensi evaluasi. Ya. Data dasar, data subjektif, data objektif. Ini formatnya ya, seperti biasa ya. Karena kalau kalian nanti ketika praktek ada tugas menyusun asuhan keperawatan, di evaluasi ada ini ya. Daftar masalahnya apa, maksudnya diagnosa keperawatannya, kemudian rencana tindakan apa, kemudian catatan perkembangannya seperti apa, evaluasinya ya. Keuntungannya, fokus catatan masalah keperawatan lebih menekankan pada masalah klien dan proses penyelesaian masalah daripada tugas dokumentasi. Nah, ini pencatatan tentang kontinuitas dari asuhan keperawatan, evaluasi dan penyelesaian masalah secara lebih jelas dicatat. Data disusun berdasarkan masalah yang spesifik. Daftar masalah merupakan checklist untuk diagnosa keperawatan dan untuk masalah klien. Nah, data yang perlu diintervensi dijabarkan dalam rencana tindakan keperawatan.
ada kerugiannya juga ya. Nah ini kerugiannya kemungkinan adanya kesulitan jika daftar masalah yang belum dilakukan tindakan atau timbul masalah yang baru ya. Ketika kita melakukan tindakan, belum selesai, belum teratasi masalahnya, kemudian muncul masalah baru, respon pasien baru. Nah, ini kita harus tanggap juga. Nanti tetap diidentifikasi di data, di analisa data, kemudian juga menentukan diagnosa, kemudian intervensi, ya sama urutannya sampai di mengevaluasi. Nah, swapir dapat menimbulkan pengulangan yang tidak perlu jika sering adanya target evaluasi dan tujuan perkembangan klien sangat lambat. Makanya kita sering-seringnya yang dipakai adalah swap. Padahal swap itu sudah mencakup intervensi yang perlu diberikan pada tahap selanjutnya. Ini pedomannya ya. Rujuk pada daftar masalah sebelum menuliskan data swab. Jadi dilihat dulu diagnosanya apa, kemudian mengevaluasinya bagaimana, tindakan yang sudah dilakukan apa, harus di cross check dulu ya supaya sinkron ya. Tuh. Sampai menuliskan data subjektif mau apa adanya ya, baik laporan pasien, baik perkembangannya, baik yang kita ukur itu dievaluasi semua. Oke. Nah, jika hanya menggunakan SWOT, ya, evaluasi respon klien terhadap intervensi dicatat untuk mendukung data. Penggunaan asesmen tidak hanya untuk mencatat analisa dan pengkajian, tetapi juga evaluasi respon terhadap intervensi tadi. Di analisis, ya, apakah masalah sudah teratasi? Nah, kira-kira masalahnya apa kalau nggak belum teratasi di situ? Ya. Itu terkait catatan berdasarkan berorientasi pada masalah. Nah, sekarang masuk ke progress progress note ya. Progress note bagian dari tadi ya, bagian dari catatan perkembangan tadi ya. Terdapat 3 jenis ya. Pengkajian, pertama catatan keperawatan ya, berupa pengkajian, tindakan keperawatan, keperawatan mandiri, kolaboratif, evaluasi, tindakan yang dilakukan oleh dokter tetapi mempengaruhi tindakan keperawatan lain ya, atau kunjungan berbagai tim kesehatan misalnya visit dokter, pekerjaan sosial dan lain-lain. Masuk fisioterapi kalau ada. Kemudian lembar alur catatan berkesinambungan atau flow sheet ya. Flow sheet ini memungkinkan perawat mencatat hasil observasi atau pengukuran yang dilakukan secara berulang dan tidak perlu ditulis secara naratif termasuk data klien ya. Jumlah masukan dan keluaran cairan dalam 24 jam dan pemberian obat seperti apa. Kemudian discharge note, catatan pemulangan dan ringkasan rujukan. Nah, informasi untuk tenaga kesehatan mencakup menguraikan tindakan keperawatan, menguraikan informasi, menguraikan kemampuan, keterampilan tertentu seperti penggunaan obat-obat lainnya. Ya. Jadi catatan pemulangan, nah ini dipersiapkan juga kalau masih ada obat yang perlu dikonsumsi ya disampaikan, kalau dia masih sisa ya dibawakan, tapi ada dikomunikasikan, kontrol kapan lagi ya, kontrol di mana, alatnya seperti apa, dan ini yang harus diinformasikan kepada pasien maupun keluarga. Dan hanya tidak ada yang diinformasikan secara lisan, tetapi juga tercatat tadi ya, tercatat. Yang keempat adalah model dokumentasi CBA, Scarting by Exception, ya, adalah sistem dokumentasi yang hanya mencatat secara naratif hasil atau penemuan yang menyimpang dari keadaan normal atau standar. Keuntungannya dapat mengurangi penggunaan waktu untuk mencatat sehingga lebih banyak waktu untuk asuhan keperawatan langsung kepada pasien kalau itu keperawatan, ya. Dan lebih menekankan pada data yang penting saja. Nah, ini dicatat yang penting-penting saja, yang lain nanti. Yang penting perawat itu bisa intent ke pasien apapun keluarga. Nah, ini kalau ini menurut CPA ya. Meningkatkan komunikasi antara tenaga kesehatan, lebih mudah melacak respon klien dan lebih murah karena memang yang dicatat adalah yang penting-penting saja. CBA mengintegrasikan 3 komponen. Ya, sama tadi ya, ada flowset, ya, ada dokumentasi, kemudian
formulir diletakkan di tempat tidur sehingga dapat segera digunakan untuk mencatat dan tidak perlu memindah data. Cuma kekurangannya ya nanti takutnya data itu hilang kalau dibuka-buka selain petugas karena diletakkan di tempat tidur. Nah, ini rawan perawat harus intent, ini harus juga mengobservasi ya. Contoh, nah ini standar terkait dengan keberhasilan misalnya pola keberhasilan meliputi perawat harus memastikan bahwa spray kita telah diganti 3 hari sekali atau jika diperlukan fisik klien ya maksudnya ya. Contohnya seperti itu. Jadi di checklist langsung di situ karena lembarnya ditaruh di situ. Spray atau linen yang lain kapan digantinya setiap hari dicentang-centang ya atau yang lain-lain. Ini keuntungannya ya tadi ya, tersusunnya standar minimal untuk pengkajian dan intervensi, ya menghemat waktu, ya kan yang dicatat yang penting-penting. Nah ini kerugian. Nah pencatatan secara narasi sangat singkat, sangat tergantung pada checklist, ya. Kemungkinan ada pencatatan yang masih kosong atau tidak ada. Pencatatan rutin sering diabaikan karena itu kan tersedia flowsheet ya, jadi hanya centang itu. Ketika ada tindakan yang perlu dilakukan apa, kemudian diagnosa keberatan yang muncul apa, gitu. Misalkan ditambahkan, dicara tidak ada, akan kesulitan, itu kerugiannya. Ini pedomannya, ya. Data dasar dicatat untuk setiap klien dan disimpan sebagai catatan permanen. Daftar diagnosa keperawatan disusun dan ditulis pada waktu masuk rumah sakit dan menyediakan daftar isi untuk semua diagnosa keperawatan. Ya. Oke. Selanjutnya adalah model dokumentasi lain yaitu P, Problem Intervention dan Evaluation. Nah ini suatu pendekatan orientasi proses pada dokumentasi dengan menekankan pada proses keperawatan dan diagnosa keperawatan. Penggunaan P tepat digunakan untuk sistem pemberian asuhan perawatan primer. Kalau di rumah sakit menggunakan model asuhan perawatan primer, ini tepat menggunakan model dokumentasi P, ya. Ada perawat asosiat atau perawat anggota ya ini akan melaksanakan tindakan sesuai yang telah direncanakan. Ini sesuai nih kalau memakai keperawatan primer. Karakteristiknya, proses dokumentasi P dimulai pengkajian waktu klien masuk, diikuti pelaksanaan pengkajian sistem tubuh. Dan ini per sistem ini. Sistem tubuh setiap pergantian jaga. Jadi setiap shift nanti akan mengkaji per sistem. Ya, sistem pencernaan, sistem urinari, sistem muskuloskeletal dan lain-lain. Ini per sistem. Ya, intervensi yang dilaksanakan dan rutin dicatat dalam flow sheet. Ya, tinggal mencatat ya. Catatan perkembangan digunakan untuk mencatat pencatatan nomor intervensi keperawatan yang spesifik berhubungan dengan masalah yang spesifik. Keuntungan memungkinkan penggunaan proses keperawatan, juga rencana tindakan dan catatan perkembangan dapat dihubungkan. Data yang tidak normal nampak jelas, data yang tidak normal secara mudah ditandai dan dipahami. Kerugiannya, nah ini juga ada kerugiannya ya. Tidak dapat dipergunakan untuk pencatatan semua disiplin ilmu, ya. Pembatasan rencana tindakan yang tidak aplikatif untuk berbagai situasi keperawatan. Pencatatan secara narasi sangat singkat, sangat tergantung pada checklist. Tadi checklist daftarnya apa saja, karena singkat ya. Jadi narasinya pun juga enggak ini kita menyesuaikan dengan checklist yang ada. Kita tinggal centang. Sehingga catatan rutin pun terabaikan karena sudah ada di situ. Ya. Kemudian yang terakhir adalah focus oriented system, ya, progress oriented system atau fokus. Pencatatan fokus adalah suatu proses orientasi dan klien fokus. Hal ini digunakan proses keperawatan untuk mengorganisir dokumentasi asuhan. Jika menuliskan catatan perkembangan, format DAR, ini data action response dengan 3 kolom, ini menggunakan DAR ya. Data berisi tentang data subjektif, objektif yang mengandung dokumentasi fokus. Action merupakan tindakan perawatan apa ya yang segera atau yang akan dilakukan berdasarkan pengkajian. Respon ini menyediakan keadaan respon klien terhadap tindakan medis atau keperawatan. Penggunaan
Fokus dapat digunakan untuk menyusun fungsi DAR sebagai kunci dan pedoman terhadap kewajiban orientasi proses. Nah, keuntungannya ini ya bisa dilihat ya. Fokus lebih luas dan positif dibandingkan penggunaan istilah problem. Nyataan fokus pada tingkat yang tinggi adalah diagnosa keperawatan. Ini ya, kerugiannya, semua ada kerugian dan keuntungannya ya. Penggunaan pencatatan action dapat membingungkan, khususnya tindakan yang akan atau telah dilaksanakan, nggak jelas ya. Jadi membingungkan. Ini contohnya ya. Data, dari itu D-nya data. Misalkan dia DS, pasien mengatakan perih daerah rektal, DO-nya ini BAB lebih dari 3 kali. Actionnya mengkaji pola BAB klien, memonitor, ini intervensi ya, action itu ya, intervensi dan tindakannya apa. Responnya itu evaluasi ya, keluhan klien berkurang, frekuensi BAB 2 kali sehari. Nah, ini memang singkat, cuma kadang membingungkan antara yang sudah action yang sudah atau yang belum tuh membingungkan ya. Nah, kesimpulannya adalah dari yang Bu Kam sudah jelaskan bahwa asuhan keperawatan paripurna memerlukan data yang lengkap, objektif, dan dapat dipercaya. Pemberian asuhan keperawatan menyangkut pemberian jasa dan pengguna jasa sehingga perlu direkam dengan lengkap dan jelas demi kepentingan bersama. Nanti kalau ada apa-apa bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dipertanggunggugatan ya, untuk memudahkan kerja perawat dalam memberikan asuhan keperawatan dan sebagai jaminan mutu, sehingga kegiatan pendokumentasian keperawatan dicatat secara sistematis dalam kurun waktu tertentu secara jelas dan lengkap. Modul dokumentasi juga bervariasi ya, tergantung ketentuan institusi yang telah disepakati. Kadang antara kalau rumah sakit negeri mungkin sama ya, pakai format ini, berarti sama semua lah. Yang swasta ini juga akan apakah sama atau berbeda tergantung dari institusi masing-masing mau menggunakan format yang mana ya, tergantung dari rumah sakit yang mudah yang mana ya. Yang terpenting ada pada dasarnya hal itu mempunyai maksud dan tujuan yang sama ya, mengacu pada urgensi dokumentasi sebagai sesuatu yang berharga ditinjau dari aspek legal, aspek komunikasi, aspek keuangan, aspek pendidikan, aspek penelitian, aspek akreditasi dan sebagai jaminan mutu tentunya demi pasien, keamanan pasien atau pasien safety. Ini contohnya ya, penulisan swab ya tadi ya. Ini penulisan fee. Oke, baik. Ini tugas ya, tugas untuk kalian. Ini bukan kelompok ya, individu ya. Kasus diagnosa keperawatan nyeri berhubungan inkontinuitas jaringan. Nah, tindakan yang sudah dilakukan oleh perawat diantaranya ini ya, mengukur TTV sampai menganjurkan pada pasien untuk selalu menggunakan teknik mengurangi nyeri. Nah, soal ya, susunlah progress note dengan format swab. Tadi formatnya ya. Kerjakan mandiri tidak boleh sama dengan mahasiswa yang lain. Ditulis pada kertas folio, dikumpulkan minggu depan. Ya. Nanti bisa dikumpulkan minggu depan ya, atau bisa diupload di e-learning di masing-masing bagian di tugas 1 ya. Baiklah, demikian penjelasan untuk materi model dokumentasi asuhan keperawatan pertemuan pertama dan kedua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada penjelasan pada pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua. Tolong kerjakan tugasnya bisa berkelompok, cuma itu adalah kerjaan tugas mandiri ya. Nanti nilainya masuk di penugasan individu. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.